penelitian menggunakan metode rancangan acak lengkap, tentunya kita harus menggunakan media SPSS. Tentunya kita sudah harus memiliki datanya terlebih dahulu. Di sini saya sudah memiliki data jumlah E. coli atau log E. coli. Pada data ini diketahui memiliki 4 perlakuan, yaitu lama desinfektan dalam bentuk jam, yaitu 0 jam, 2 jam, 4 jam, dan 6 jam. Pada data ini juga diketahui bahwa memiliki 5 ulangan, dan pada data ini diketahui peneliti ingin mengetahui pengaruh lama desinfektan H2O2 terhadap log jumlah bakteri E. coli pada limbah RPH dengan dosis 30%. Untuk mengolah datanya, langsung saja kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini pertama kita akan mengisi variabel view-nya dulu. Pada kolom name kita akan mengisi sebanyak 3, yaitu perlakuan, ulangan, dan juga E. coli. Dan di sini kita akan rubah bagian kolom desimal, yaitu bagian ulangan kita bikin jadi 0, bagian perlakuan kita juga bikin 0, dan bagian E. coli itu kita bikin 2. Dan pada label perlakuan, karena perlakuannya itu lama desinfektan, maka pada label kita bikin lama desinfektan dalam kurung jam. Pada label ulangan kita tetap bikin ulangan. Pada label E. coli kita bikin log E. coli, karena log E. coli inilah yang kita akan lihat pada hasil akhir nanti. Untuk bagian value kita isi, yang pertama value perlakuan kita isi sebanyak 4 kali, karena perlakuannya itu ada 4. Yang pertama itu kita akan isi bagian value-nya kita isi angka 1 untuk perlakuan 1, dan pada label kita isi 0 jam untuk perlakuan pertama itu 0 jam. Begitu juga sampai ke perlakuan 4. Untuk mengisi value ini kita lihat apa perlakuannya. Selanjutnya kita klik OK, dan selanjutnya kita isi bagian value dari ulangan. Karena ulangannya itu ada 5 kali, maka di sini kita akan isi sebanyak 5 kali, yaitu dengan cara bagian value-nya kita tulis angka 1 dengan arti ulangan 1, dan pada label kita tulis U1, yaitu ulangan 1, dan gitu seterusnya sampai terakhir yaitu ulangan ke-5. Setelah selesai kita klik OK, dan untuk bagian E. coli dan untuk value dari E. coli kita tidak isi, dan selanjutnya kita rubah bagian mixture-nya itu, perlakuannya itu kita ganti jadi nominal, ulangan kita bikin nominal, dan bagian E. coli kita bikin scale. Kenapa kita di sini bagian E. coli sendiri kita bikin scale? Karena E. coli inilah yang nantinya akan kita lihat hasil akhirnya atau pengaruh dari perlakuan dan juga ulangan ini terhadap E. coli atau log E. coli. Baiklah, setelah variabel view ini selesai, maka kita lanjut mengisi ke data view. Yang pertama itu di sini sudah tertera, yaitu perlakuan, ulangan, dan juga E. coli. Untuk perlakuannya ini kita akan isi karena perlakuannya ada 4 dan ulangannya ada 5, maka kita akan isi sebanyak perlakuannya ini sebanyak 4 perlakuan dengan 5 kali ulangan. Perlakuan pertama itu ada 0 jam, maka kita akan tulis 0 jam ini sebanyak 5 kali. Dan perlakuan kedua yaitu 2 jam, maka kita akan tulis 2 jam ini sebanyak 5 kali. Perlakuan ketiga itu ada 4 jam, maka kita akan tulis 4 jam ini sebanyak 5 kali. Dan perlakuan terakhir yaitu 6 jam, kita akan tulis 6 jam ini sebanyak 5 kali juga. Dan pada kolom ulangan, karena ulangannya tadi ada 5 kali, berarti kita akan tulis U1, U2, U3, U4, U5 sampai U5. Karena perlakuannya ada 4, maka kita akan tulis U1 sampai U5 ini sebanyak 4 kali. Dan untuk E. coli ini kita akan mengisi data dari penelitian yang sudah kita dapatkan, yaitu data dari data dari perlakuan ini dan ulangan. Semua data ini kita masukkan ke SPSS. Cara baca datanya itu ialah ke bawah, karena pada tabel ini diketahui ulangannya itu ke bawah ini dan perlakuannya ke samping, U1, P1, P2, P3, dan P4, dan di sini ulangannya, maka datanya ini kita baca ke bawah.
Oke, semua data ini akan kita masukkan ke dalam data view bagian E. coli. Setelah semua data ini terisi, selanjutnya kita akan klik menu analyze dan kita akan klik compressment untuk mencari nilai rata-ratanya, yaitu untuk mencari rata-rata ini lama desinfektan atau perlakuannya ini kita akan masukkan ke independen, kita akan pindahkan ke independen, dan untuk log E. coli ini kita akan pindahkan ke dependen. Habis itu kita klik OK. Maka pada menu output SPSS-nya akan keluar rata-rata dari perlakuan dan juga ulangan tadi. Data dari perlakuan dan juga ulangan tadi. Selanjutnya kita kembali ke data view dari SPSS-nya, kita akan mencari analisis ragamnya, yaitu dengan cara analyze. Kita akan memilih general linear model, kita pilih menu unvariate-nya. Yang pertama di sini unvariate-nya itu kita akan mencarinya dengan cara untuk bagian dependen ini kita akan masukkan log E. coli, dan untuk bagian VSET faktornya ini kita akan masukkan lama desinfektan atau perlakuannya, dan untuk ulangan ini tetap tinggal di sini. Selanjutnya kita akan mencari post hoc-nya. Kita akan mencari post hoc-nya, yaitu kita klik post hoc. Habis itu perlakuan dari post hoc ini kita pindahkan ke sini. Habis itu kita akan centang LSD dan juga Duncan untuk nantinya kita menggunakan melihat hasil dari uji lanjut kita. Habis itu kita klik continue. Habis setelah itu kita akan save optionnya. Ini option. Bagian option ini kita akan klik descriptive statistik, continue. Habis itu setelah ini semua selesai, maka kita akan klik OK. Nah, maka setelah kita klik OK, data output dari data tadi akan keluar, dan di sini kita bisa lihat bahwa di sini kita bisa lihat bahwa sig dari tabel ANOVA-nya itu sig dari tabel ANOVA-nya itu yaitu lebih kecil dari 0,05, yang mana artinya itu perlakuan dan ulangannya tadi itu berbeda nyata. Karena berbeda nyata, maka di sini kita akan masuk ke karena berbeda nyata, maka akan adanya uji lanjut menggunakan uji Duncan yang sudah kita klik tadi. Di sini terlihat subset dari setiap perlakuannya itu berada pada kolom yang berbeda, yang artinya pada uji lanjut ini diketahui perlakuan dan ulangan itu berpengaruh nyata karena subset setiap perlakuannya itu berbeda. Oke, setelah semuanya ini diketahui, tabel ANOVA-nya sudah kita ketahui dan uji lanjutnya juga udah kita ketahui ada tidaknya, maka selesailah pengolahan data penelitian dengan metode rancangan acak lengkap menggunakan media SPSS. Baiklah, itulah video pembelajaran mengenai cara mengolah data penelitian metode rancangan acak lengkap menggunakan media SPSS dari saya. Jika sekiranya ada salah penyampaian materi, mohon dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.